Kok bisa? Baru 3 episode tayang, tapi anime satu ini udah dihujat habis-habisan. Dari dikatain animasi PPT lah, one frame show lah, sampai si sutradaranya pun ikutan dibully, sampai ngehapus akun sosmednya. Apalagi kalau bukan animasinya si botak ini. One Punch Man Season 3. Gila emang, fans One Punch Man sampai video ini dibuat baru ada 4 episode, tapi komplain tentang animasi Season 3 masih terus mengalir dan penuh kebencian. Dan jujur aku juga ikutan komplain karena emang ini animasi Season 3 jelek. Wow, gak sebanding sama penantian dari 2019. 6 tahun cuy, nunggu, dan hasilnya ampas abis. Aku sebagai fans One Punch Man yang udah nantiin banget Season 3, aku merasa punya hak dan kewajiban di video kali ini buat komplain kenapa animasinya jelek banget. Sebagai bentuk kekecewaan seorang fans, aku juga mau menebak-nebak, berasumsi kenapa kualitas One Punch Man yang pernah seepik ini jadi kayak gini. Apakah ini murni masalah budget terbatas atau awal mula kejatuhan kualitas anime? Jadi langsung aja kita bahas siapa yang akan bertanggung jawab di balik anime One Punch Man. Jadi tonton video ini tanpa skip-skip sampai habis. Serial One Punch Man ini itu dari awal udah terkenal ya. Fansnya udah banyak banget dari awal. Walau ya sebenarnya ceritanya nggak punya depth yang luar biasa atau karakter development yang wow banget. Tapi emang secara humornya dan ceritanya simpel itu yang bikin One Punch Man udah banget buat dinikmati oleh berbagai kalangan. Awal tenarnya sendiri dari si pencipta aslinya, One, ya aku nggak yakin bacanya gimana. Pokoknya dia adalah sosok di balik cerita dan karakter One Punch Man yang aslinya bentuknya gini di 2009 lewat blog pribadinya. Tapi karena gaya cerita dan humornya bagus banget, akhirnya booming lah webcomic buatan si One ini. Sampai-sampai di 2011 udah nyampe 7 juta view. Nah, singkat cerita, ada seorang mangaka atau pembuat manga, yaitu Yosuke Murata, menemukan dan membaca One Punch Man ini. Murata yang kala itu baru aja menyelesaikan Isle 21 dan lagi rehat, kayak terinspirasi atau terbuka jiwa kreatifnya waktu baca cerita One Punch Man, atau kita singkat aja ya, OPM. Bukan OPM yang di sono itu ya, bahaya ya. Yang ini tuh OPM yang lucu, simple tapi seru. Akhirnya di 2012, Murata cobalah buat menghubungi One buat minta izin untuk menggambar ulang One Punch Man. Jadi ceritanya terpakai webcomicnya One yang ini, sementara Murata gambar ulang dengan pacing yang disesuaikan dan One memperbaiki beberapa dialognya. Dan di tahun yang sama pula, manga One Punch Man adaptasi Yosuke Murata rilis di Tonari no Yonjam atau Shueisha. Jadi itu ceritanya kan dari awal udah rame ya, ditambah si Murata ini tuh gambarnya gila, bagus. Bahkan kayaknya kata bagus nggak cukup buat jelasin betapa epicnya hasil gambar Murata ini. Detailnya itu kelewat detail beberapa panel gambar. Adegan action yang terlihat kayak beneran lagi berantem. Padahal kan ini cuman gambar aja ya. Dan tentu aja bagaimana Murata ini suka gambar panel per panel manga tuh kayak frame per frame. Jadi kayak saling berkesinambungan. Jadi kalau diurutin tuh udah kayak animasi sendiri. Apa gak gila? Dan ternyata emang dia pernah bikin animasi pendek buat One Punch Man. Jadi wajar aja ya dengan gambar seperti ini. Maksudnya yang ini. Pokoknya semua fighting scene di manganya One Punch Man beneran epic, kerasa impactful. Dan favoritku sejauh ini tuh waktu tiap kali Tatsumaki pakai kekuatannya. Karena pasti Murata gambar landscape detail yang memperlihatkan skala kekuatan espernya. Itu bagus banget. Tentu saja bukan cuma aku yang kepikiran betapa kerennya manga One Punch Man gambaran Murata ini. Makanya di 2013 sampai 2014 makin populer lah manga One Punch Man ini. Makin banyak juga tuh fans-fansnya. Nah kebetulan kok ya pas 2015 waktu One Punch Man diadaptasi jadi anime, sutradaranya Shingo Natsume, seorang sutradara anime yang punya banyak relasi. Dia kumpulin tuh kenalan-kenalannya buat nge-freelance di studio Madhouse ngerjain One Punch Man. Hasilnya gila. Animasinya luar biasa, fighting scene yang bikin bulu kuduk merinding. Jadilah fans One Punch Man yang awalnya udah banyak, makin banyak lagi. Antisipasi para fans buat anime season lanjutan pun tinggi banget ya. Akhirnya setelah 4 tahun semenjak season 1 rilis, season 2-nya pun tayang. Sayangnya beda sutradara, beda studio, dan kebanyakan tim animatornya juga beda. Dan kenapa sih aku bahas sutradara dan timnya? Oh, karena ini jadi poin utama permasalahan di season 3 yang lagi kita bahas. Untungnya aja season 2 masih ya mid lah, walau nggak bisa sebanding dengan season 1, tapi masih bisa dinikmati dan banyak fighting scene yang
nice. Namun, para fans One Punch Man yang udah dimanjakan dengan hasil gambar Murata dan season 1, mereka lihat season 2 ini kok menurun ya kualitasnya. Menurun ya, bukan anjlok, jadi masih bisa dinikmati. Akan tetapi, setelah penantian 6 tahun, nungguin dari 2019, sebelum ada COVID, sampai sekarang katanya COVID lagi, season 3 yang digarap sama JC Staff, studio yang ngerjain season 2, tapi lagi-lagi beda sutradara. 6 tahun lo nungguinnya, tapi dikasih kayak gini. Ini bukan lagi mid cuy, ini ampas, jelek banget bisa-bisanya jadi kayak gini. Kan aku udah nungguin dengan berantemnya Tatsumaki di season ini, jadi ya khawatir gitu, trust issue karena kualitasnya gini. Apa karena aku dan para fan One Punch Man udah nungguin 6 tahun, makanya ekspektasi kami itu ketinggian ya, udah tinggi banget, dan lihat kualitas kayak gini jadi kecewa? Atau karena kualitas season 2 menurun, jadi ketika dikasih ampas gini kami jadi emosi banget? Atau jangan-jangan kualitas anjlok ini karena sutradara season 3 ini sebenarnya biasanya di kalangan fans anime, kalau ada anime yang bagus, itu yang dibawa-bawa studionya. Kayak, wih, Ufotable bikin efek buat Kimetsu no Yaiba gak main-main. Boku no Hero, battle-nya keren, yang bikin Bones. Kalau jelek ya juga studio yang disalahin. Kayak Titan CGI-nya MAPPA, itu jelek. Tapi loh, ini entah kenapa, yang paling disalahin di season 3 One Punch Man yang burik ini tuh sutradaranya, bukan studionya, JC Staff. Awal September, waktu pertama kali sutradara One Punch Man season 3 diumumkan, reaksi orang-orang adalah, walahi, we are cook. Karena informasi yang menyebar, itu si Shinpei Nagai, itu sebelumnya sutradara anime hentai, alias bokep. Tapi setelah aku cek, ini mah bukan bokep ya, masih level ecchi, romcom fanservice lah. Berdasarkan standar anime hentaiku ya, belum masuk kategori hentai ini. Tapi kalau ada yang aku lewatin, tolong komen ya, biar bisa aku cek ya. Tentu saja buat research purpose ya, bukan buat yang lain ya. Nah, karena dianggap nggak punya pengalaman buat ngedirect anime shonen full action kayak One Punch Man, banyak yang khawatir dan ragu dengan kualitas season 3 yang disadarai Om Nagai. Oleh karena itu, Shinpei Nagai mulai main X atau Twitter untuk mengenalkan diri dan interaksi itu dengan para fans. Salah satunya dia sempat ngomong gini, sayangnya aku nggak nemu postingan aslinya ya. Intinya dia bilang kalau season 3 nggak bakal sebagus season 1. Dia nggak pernah bikin shonen, lebih familiar dengan romcom, dan merasa frustasi karena dipilih untuk jadi sutradara One Punch Man season 3. Yang mana justru bukannya menenangkan, malah bikin para fans makin ketar-ketir ya. Dan bener aja, season 3 tayang sesuai dengan ketakutan para fans. Oi, 今からてめえよ。すまん、俺も共犯だからこれ以上絡むのは勘弁して。 Jelek banget. Dan langsung dihujat habis-habisan. Frame yang dipakai berulang-ulang, animasi PNG yang kayak PPT, Garo sliding ini, proporsi Garo yang ganjel banget, dan adegan battle yang biasa aja lah ya. Kayak ya emang udah diperingati sama sutradaranya nggak bakal sebagus season 1. Nggak apa-apa kok nggak sebagus itu, tapi kenapa hasilnya bahkan lebih jelek dari ekspektasi para fans yang udah skeptis. Mbok yo minimal setara sama season 2 lah. Aku juga nggak paham ini kenapa opening episode 2 ke episode 3 kok berubah. Biar apa? Mana perubahannya minim. Jadi curiga yang opening di episode 3 itu versi opening hasil revisi final kah? Tapi tetap Garo PNG ini peak komedi. Gila. Bisa-bisanya gitu. Ini mah cuman gambar PNG terus diseret. Udah ada banyak parodinya sekarang. Sampai gamenya pun ada. Padahal ya kalau lihat manga karya Murata itu gambarnya detail banget. Bahkan jadi bilang itu udah storyboard anime. Karena dia gambar frame by frame. Jadi buat bikin animenya harusnya tinggal ikutin plek-plek dari manga Murata aja terus dianimasiin. Emang ada banyak adegan di anime yang 1:1 sama manganya. Tapi kenapa masih ada yang hasilnya gini ya? Waduh. Parah banget lah. Padahal Garo tuh kan sekeren ini ya. Malah dibuat jadi PNG kayak tadi. Harusnya detailnya kan kelihatan banget kayak gini. Lihat juga sangarnya dan cocok banget kamu koleksi. Ada juga action figure Saitama, Genos, dan karakter lain yang bakal bagus banget kamu jadiin pajangan di kamarmu. Makanya kalau kamu bener-bener fansnya One Punch Man, kamu beli tuh action figure tadi. Dan juga manganya yang kualitasnya ini gila banget. Nih ada di sini semua. Produknya udah aku taruh di bawah ini. Cek aja dulu, siapa tahu harganya lagi diskon parah.
Baik lagi pembahasan. Dengan hasil yang ampas parah tadi, apakah semua itu tadi karena salah sutradara yang nggak ada pengalaman bikin anime shonen? Iya dan tidak sih. Karena dalam produksi animasi ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Dari budget, waktu produksi, tim animator, dan sutradara hanya memegang faktor keputusan kreatif dalam produksi. Jadi iya berpengaruh, tapi nggak sebesar itu. Kalau aku lihat dari 4 episode pertama One Punch Man ini, animasinya kelihatan terburu-buru. Adegan yang sebenarnya sederhana dibuat asal jadi dan nggak detail. Makanya jelek. Bisa jadi animasi burik ini karena waktu pengerjaan yang singkat. Jadi informasi yang menyebar nih, studio JC Staff cuma punya waktu 6 bulan buat produksi season 3. Bukan 6 tahun ya, tapi 6 bulan. Si sutradaranya sendiri, Om Nagai, sampai cerita kalau sehari dia kerja kurang lebih 18 jam. Berarti tim produksi yang lain juga sama nggak sih? Yang mana bisa kita asumsikan kalau waktu mepet, terbatas, dan pengerjaan buru-buru adalah penyebab Garo kelihatan kayak ini tadi. Bisa jadi juga karena di musim ini JC Staff kebetulan nggak cuma megang One Punch Man, tapi beberapa anime dan movie lain kayak Chainsaw Man. Makanya tim yang megang One Punch Man mungkin kekurangan orang, dan jadinya ya One Frame Man. Emang nggak ada pernyataan resmi baik dari pihak Bandai selaku komite utama manajemen produksi One Punch Man season ini atau mengenai detail proses produksi dari studio JC Staff. Jadi kita cuma bisa berasumsi kenapa kualitasnya jelek banget. Bisa jadi kan episode awal yang ampas sama sini adalah taktik tim animator untuk hemat budget dan waktu agar bisa menyiapkan adegan battle puncak yang epic banget. Soalnya masih ada kok beberapa adegan dan scene yang lumayan bisa dinikmati, dan menurut aku warna-warna neon di beberapa scene ini tuh cukup jadi sentuhan yang menyegarkan. Mengingat season 2 itu penuh kilatan cahaya. Ya walau aku jadi bertanya-tanya berapa banyak scene non battle yang dikorbankan dengan animasi ampas demi mendapatkan adegan battle yang seru. Ya cuma bisa berdoa sih gak bakal ada yang lebih parah dari si Garo tadi. Sayangnya banyak fans keburu marah, dan karena Om Nage udah keburu sharing klarifikasinya di X, jadilah akun sosmednya dia diserang komentar kebencian. Sampai puncaknya dia tutup akun X. Emang gila ya ini netizen. Bukan cuma fans fanatik One Punch Man aja yang ikutan ngehina animasi season 3, tapi warganet random tuh juga join nge-hate comment. Bayangin aja ya betapa ngerinya komentar di internet. Sampai sutradaranya loh ngomong kayak gini, pamit dari X. Seolah-olah ini emang pure salah dari si sutradara. Sampai kayaknya faktor yang lain nih nggak kepikiran sama para fans. Bahkan ada satu topik yang beneran pada nggak sadar saking fokusnya kebenci Om Nagai, yaitu biasanya alasan anime turun kualitas adalah waktunya mepet, jadi studio yang mengerjakan menolak, lalu dilempar ke studio lain kayak AOT dari WIT ke MAPPA, Seven Deadly Sins dari A1 ke Pierrot. Ada juga yang animasinya downgrade karena ganti tim atau staf animasi kayak Danmachi dan Shokugeki no Soma yang kebetulan dipegang sama JC Staff juga, atau karena waktu pengerjaannya yang mepet banget kayak Blue Lock. Tapi semua kritik animasi downgrade-nya nggak ada yang ngalahin kritik ke One Punch Man. Bahkan Blue Lock se-slideshow ini aja nggak ada yang bawa-bawa sutradaranya. Nggak ada tuh cerita sutradaranya tuh sampai tutup akun X, yang mana ngebuat aku bertanya-tanya kedepannya One Punch Man bakalan kayak apa ya. Karena kalau anime kalau udah turun hype-nya nggak bakal dilanjut season berikutnya. Itu udah fakta umum. Kayak Berserk, saking dibenci sama fansnya, animasi adaptasi 2017 itu dianggap tidak nyata, hanya mimpi buruk. Tokyo Ghoul, The Promised Neverland dihujat karena nggak ikut mangganya, fans kecewa berat. Endingnya nggak dilanjutkan. Itulah seberapa kuat dampak amarah fans. Apalagi karena One Punch Man ini udah punya banyak fans jauh sebelum diadaptasi ke animenya, dan sekarang semua fans itu termasuk aku kecewa banget sama season 3 ini. Kalau rating, data penonton, dan traffic hujatan segede ini sampai akhir season, jadi komite produksi, manajer produksi animenya yaitu Bandai Namco akan memutuskan bahwa One Punch Man tidak menguntungkan dan tidak layak untuk diberikan lanjutannya. Walaupun ada season lanjutan, pasti budgetnya kecil. Paling nggak lebih kecil lah daripada season sekarang, alias gak bakal bisa menaikkan kualitasnya lagi. Kesal juga sebenarnya, karena gini, season 1 OPM tuh hype-nya udah epic banget, bagus banget animasinya. Tapi dengan jeda yang jauh dengan season 3 yaitu 10 tahun, dengan hype fans yang jelas masih ada, bukannya mempertahankan kualitas dengan nambah budget ya, nambah waktu dan nambah sumber daya manusia, tim komite produksinya malah kasih waktu terbatas, dan ketika hasilnya jelek, yang diserang pertama itu sutradaranya. Lagian waktu ku nonton, ini yang jelek emang bagian animasinya
animasinya yang kelihatan buru-buru banget dibikin. Alias emang nggak ngotak, mereka cuma dikasih waktu 6 bulan buat produksi. Baik lagi, kenapa yang dibully malah sutradara sama staffnya? Kenapa nggak kayak biasanya yang ngehujat satu studio? Kalau misalnya Jesse Staff dan Om Nagai dikasih waktu yang lebih luasa sama Bandai Namco sebagai komite produksi, hasilnya pasti lebih bagus. 6 tahun penantian, tapi cuma dikasih 6 bulan buat pengerjaan. Mana dari sekian banyak sutradara shonen yang dipilih yang minim pengalaman. Gak mengajarkan hasil animasi Garo Ampas ini, tapi ini bukti bahwa ada sistem yang salah dengan Bandai Namco selama proses produksi animasi One Punch Man. Mungkin buat dapetin kualitas season 1 dengan kru OP ini emang susah ya, tapi ayolah, jangan pelit-pelit banget buat ngasih waktu sampai kualitasnya jadi ampas kayak gini. Apakah industri anime lama-lama bakal kayak anggap fans cuma sapi perah kah? Belum lagi Om Nagai dan timnya pasti akan tercoreng karir mereka karena kritik pedas netizen. Pada akhirnya kan mereka juga manusia, berusaha sebaik mungkin dengan keterbatasan yang ada. Sudah, ejek aja animasinya, jangan serang tim animatornya, salahin studio Jesse Staff sama Bandai Namco, jangan Om Nagai. Dan mumpung masih beberapa episode, nikmati aja dulu animasi PPT ini, karena bisa jadi season 3 ini adalah yang terakhir kisah Saitama sang One Punch Man dianimasikan. Lagian episode 4 juga nggak sejelek episode 1-2 kok, masih bisa dinikmati karena udah nggak ada PNG Garo lagi. Apalagi bagian Nabe ini, harusnya ini juga jadi episode terakhir sebelum bagian gebuk-gebukan season 3 Arc Monster Organization dimulai. Jadi masih ada harapan kalau menjelang akhir makin bagus animasinya karena lebih banyak berantem. Tapi ya harapan yang terlalu berharap sih, karena kalau kamu baca mangganya, ini arc saking brutal pertarungannya, aku nggak yakin Jesse Staff bisa mewujudkan kegilaan pertarungan-pertarungan brutal kayak spoiler nih, Garo lawan Orochi yang gila banget. Atau daripada nonton One Punch Man, mending kamu nonton One yang lain nih, yaitu One Piece yang nggak kalah epicnya karena nggak tamat-tamat. Dan itu semua udah aku bahas di videoku yang ini nih, kenapa One Piece nggak bisa tamat. Atau mau cari tahu soal anime ampas yang lain, aku udah bahas anime ampas yang lainnya nih, yaitu Boruto yang udah jadi sampah. Yang aku suka anime, langsung aja tonton dua-duanya.